Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Ternyata sampai saat ini ya masih aja teman-teman yang dari luar negeri, khususnya yang mau mendaftarkan IMEI itu kebingungan. Bahkan ketika mendaftar di bandara pun itu ternyata tetap bayar, walaupun itu harganya di bawah 500 US dollar atau HP yang murah. Kenapa begitu? Karena ternyata bagi teman-teman yang transit dari luar negeri, nah ternyata ada aturan tersendiri untuk daftar IMEI. Sehingga banyak teman-teman yang bertanya, Mas, untuk daftar IMEI yang transit itu bagaimana? Nah, seperti yang informasi dari petugasnya kemarin, bahwa untuk teman-teman yang transit itu ada caranya tersendiri untuk mendapatkan pembebasan biaya yang 500 US dollar atau bebas pajak untuk HP di bawah 7 jutaan. Misalkan dari Arab Saudi, kemudian turun di Jakarta, kemudian transit lagi ke Semarang. Nah, ini yang sering terjadi kebingungan ya, harus mengisi di Jakarta atau di Semarang untuk mendapatkan pembebasan 500 US dollar ataupun bebas pajak. Jadi aturannya bagi yang transit di Jakarta, tetapi tidak harus turun dari pesawat ataupun bandara internasional, itu nanti bisa mendaftarkan IMEI-nya di kantor bea cukai terakhir ataupun di Semarang misalkan. Jadi tidak harus di Jakarta. Itu jika tidak turun dari pesawat. Kemudian yang kedua yaitu jika harus turun dari pesawat dan meninggalkan area bandara internasional. Misalkan turun dari pesawat harus menunggu 2 jam ataupun 3 jam baru lanjut ke bandara selanjutnya. Nah, itu ternyata harus mendaftar di Bea Cukai Bandara Jakarta ya. Jadi bagi teman-teman yang tiba di Jakarta harus turun bandara dulu, menunggu waktu transitnya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, itu harus mendaftarkan IMEI-nya di Bea Cukai Jakarta dulu. Habis itu baru transit ke bandara selanjutnya. Itu untuk mendapatkan pembebasan biaya yang 500 US dollar. Nanti jika tidak mendaftarkan di Bandara Jakarta dulu, nah itu nanti ketika mendaftarkan di bandara terakhir, nah itu tetap bayar pajak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman aturan untuk saat ini. Tetapi di sini tentunya ada juga pertanyaan ataupun masalah. Misalkan antrian di Bandara Jakarta itu untuk daftar IMEI itu banyak. Nah, tentunya akan memakan waktu yang lama. Dan tentunya juga akan membuat bingung, misalkan waktu tunggu untuk transit itu cuman mepet ataupun waktu menunggu transit itu cuman sebentar. Karena jika lama untuk mengantrinya sampai berjam-jam, nah itu dikhawatirkan nanti malah ketinggalan pesawat. Nah, makanya itu teman-teman yang dari luar negeri itu persiapkan QR code-nya dulu ya. Jadi daftarkan HP-nya di mobil bea cukai itu untuk mendaftarkan QR code-nya. Nanti ketika mendapatkan QR code, nah tinggal di-scan, udah cepet. Jadi jangan pas di Jakarta, nanti malah ribet. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi saat ini semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.